Namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian, setiap pagi dia selalu duduk setelah rapi, habis mandi, bersih segala, ada tirai yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya, lalu diangkat tirai tersebut, ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua, lalu mengatakan, wahai Tuhan kami yang agung Namrud, gitu. Begitulah ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Ibrahim AS masuk bersama bondong-bondong manusia, begitu tiba di dalam, semua orang diangkat tirai, semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim AS. 40 tahun Namrud disujuti dan tidak pernah ada orang bangkang kecuali pada saat itu. Namrud tanya, siapa kamu ini? Kok bisanya kau tidak sujud dengan saya? Ibrahim AS utusan Allah. Dia nggak pakai ngomong, bukan mengatakan hai Raja Namrud, apalagi Tuhan Namrud gitu kan. Panggil namanya, hai Namrud. Belum pernah ada orang berani panggil Namrud begini gitu. Semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya. Ini unik ini. Nggak pernah ada orang begini. Dia mengatakan, wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya, seperti kami semua. Punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan kami, lahir dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti sekarang, kau juga akan mati. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud waktu itu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, baiklah Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan, mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Baik. Tangkap, disuruh pengawalnya, tangkap 2 orang laki-laki yang lewat depan istana. Ditangkap 2 orang. Yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah macam-macam, pergilah. Kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Tapi akal-akalan dia mengatakan apa? Ini saya menghidupkan dan saya mematikan. Jibril alaihissalam datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal, tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, dan Tuhan segala sesuatunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat, apa kau bisa? Maka terdiamlah Namrud, tidak bisa ngomong. Allah mengatakan, nanti kita bacakan ayatnya, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu jadi terdiam, tidak bisa bicara. Karena jengkel, dia bilang pada pengawal-pengawalnya, tangkap, penjarakan Ibrahim ini, penjarakan. Musyawarah, kira-kira apa jalan keluarnya? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, harus mati yang spektakuler, yang besar, yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya. Musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar, karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan. Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu loh. Dibuatlah api dengan biaya yang besar. Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau burung lewat dan kena asap, uapnya asap itu walaupun tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang karena besarnya gitu, api itu panas sekali. Setinggi kurang lebih istana Namrud 40 siku ke langit. Ini sekitar 17 sampai 20 meter tingginya. Setelah itu Ibrahim AS dikeluarkan, lalu kemudian dibakar. Setelah dibakar, dilempar, Namrud mengatakan 3 hari biarkan Ibrahim dalam api, dibiarkan. Setelah 3 hari dipadamkan, ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tumpuhan mereka. Setelah itu Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah. Lalu Namrud pun pulang ke istananya, orang semua bubar dalam kondisi bingung, kok bisa Ibrahim, manusia mana nih dibakar tidak mati, nggak mungkin gitu kan. Dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya. Jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat. Namrud pulang ke istananya, kemudian dia bingung, sambil mabuk-mabukan, gimana jalan keluarnya nih. Dan memang subhanallah, orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal, tapi nanti akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Seperti Namrud sekarang sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut, biayanya besar, kerahkan tenaga dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar. Sekarang kalau dibakar nggak mempan, kira-kira ditebas pedang mempan nggak? Atau dilempar batu, atau dipatahin tulangnya, udah nggak bisa, kena api aja nggak bisa buat apa-apa sama dia. Gitu. Maka Namrud pun besok paginya kedatangan, diutus oleh Allah padanya seekor lalat, yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya. Gitu kan. Awalnya tentu Namrud ini dia didekati oleh lalat sampai dia capek. Lalat ini selalu datang, ribut dekat kupingnya. Kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat, usir datang lagi. Bingung juga gimana cara lawannya tuh. Setiap Namrud mau ngamuk, marah, lalatnya pergi. Nanti kembali lagi. Sampai dia teriak-teriak prajuritnya, bunuh lalat ini, nggak ada yang bisa lawan.
Lalat mau dilawan dengan apa? Dengan 1000 otot. Hah? Dengan sebilah pedang yang tajam. Gak ada yang bisa lawan lalat gitu. Dengan kuasa Allah, lalatnya datang ribut dekat kupingnya, pergi lagi. Sampainya Namrud dari pagi sampai malam, kecapean dia. Kena capek dia duduk di singgasananya. Waktu dia duduk, dia mau ngantuk, mau tertidur, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya, 3 hari. Nggak keluar-keluar. Dipukul-pukul, dia teriak-teriak, nggak bisa apa-apa. Zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi. Zaman dulu nggak ada operasi. Salah belah mati kan gitu. Dan ini Tuhan mereka. Akhirnya setelah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, mati Namrud. Begitu dia jatuh, istri anaknya semua, dayang-dayangnya semuanya, perdana menteri, penasihatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, yang ngakuin dia sebagai Tuhan, ini selalu sujud tiap hari, itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud. Dan tersebar berita, Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat.